Jangan pernah mencet 2 tombol lift barengan kayak gini. Jadi cowok ini tuh iseng banget mencet tombol lift barengan tersebut karena dia percaya mitos-mitos yang bilang hal tersebut bisa mengundang setan. Akhirnya dia cobalah pencet. Dan tiba-tiba ada jari lain ikut mencet tombol tersebut padahal dia sendirian. Di situ dia langsung ketakutan sampai tiba-tiba lantai itu udah ada di lantai 11. Dan bener aja dong ada cewek yang ada di sini. Ternyata bener aja cewek itu adalah penunggu liftnya yang dia nggak suka banget kalau cowok itu main-mainin. Dan akhirnya cowok itu dalam beberapa detik langsung meninggal. Cewek ini kaget di kamar pacarnya lagi manggang manusia. Jadi tiba-tiba ceweknya itu datang ke rumah pacarnya padahal pacarnya udah bilang jangan datang. Nah pas sampai sana si ceweknya merasa kayak ada bau gosong. Apalagi tiba-tiba dia ngelihat ada darah dan kaki manusia di situ. Si cewek langsung kabur dong cepet-cepet dan dia langsung lapor polisi. Akhirnya polisi memeriksa cowok ini. Jadi cowok ini memang baru aja menghabisi orang dan dia sengaja manggang manusia itu supaya bau busuknya itu nggak keluar. Dan ternyata polisi yang menyelidiki kasus ini, polisi ini juga sering banget membuat orang itu meninggal. Dan dia malah merasa punya kesamaan dengan pria ini. Akhirnya dia malah nyuruh pria ini untuk menghabisi cewek tersebut. Ibu ini marah banget sama anaknya karena bocil ini terus tersenyum pas neneknya meninggal. Ibunya bingung, apa sih salah nenek sama kamu sampai kamu ketawa-ketawa terus saat nenek meninggal? Ternyata si bocil ini punya rahasia sama neneknya. Neneknya bilang bentar lagi dia akan tidur yang panjang banget. Tapi kita bohongin aja mama kamu pasti kiranya nenek meninggal padahal nenek itu lagi party. Tapi karena anaknya ngelihat ibunya sedih terus, anaknya bilang, "Nek, aku udah capek bohongin ibu. Ibu terlihat sedih banget." Nah, ibunya mendengar hal itu akhirnya ngerti kenapa anaknya tersenyum terus. Padahal sebenarnya dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama neneknya. Seorang ayah yang lumpuh mau jatuhin gunting ke dirinya sendiri supaya dia meninggal. Jadi ayah tersebut punya anak yang selalu ngurusin dia. Anak itu selalu kecapean dan bahkan dia itu sering kesiram air panas. Karena nggak ada orang tua yang jagain, tapi dia selalu di depan ayahnya pura-pura bisa dan nggak pernah mau nangis. Padahal kalau misalkan dia di dapur sendirian, dia itu nangis menahan kesakitan ini semua. Bahkan dia itu yang bekerja untuk ayahnya supaya bisa membeli semua obat-obatan tersebut. Nah pas dia lagi bekerja, ayahnya mikir dia nggak mau nyusahin anaknya lagi. Akhirnya si ayah ngeliat ada gunting di meja, dia langsung gerak-gerakin meja supaya guntingnya jatuh ke dia dan membuat dia meninggal aja supaya anaknya nggak harus ngurusin dia lagi. Dan ketika anaknya melihat ayahnya itu udah mau sekarat, anaknya bener-bener sedih banget dan ayahnya akhirnya meninggal dunia. Anak ini seumur hidup ya nggak pernah mau minum susu, cuman mau minum air putih doang. Bahkan pas dia dewasa, temennya banyak yang minum boba dan minum susu, dia nggak mau, dia cuma mau minum air putih aja. Ternyata dulu pas dia kecil, ayahnya itu adalah tukang susu yang bikin dia malu banget sama ayahnya. Semenjak saat itu dia anti banget minum susu karena dia selalu teringat sama ayahnya tersebut yang bikin dia malu. Suatu saat tiba-tiba dia melihat ada tukang susu yang benar-benar bekerja gila-gilaan untuk anaknya. Di situ dia jadi teringat sama ayahnya. Ayahnya itu cuman jualan susu cuman untuk membahagiakan anaknya ini sehingga anak ini bisa sekolah. Akhirnya dia mulai kasihan banget sama ayahnya dan dia mulai memesan susu yang banyak banget, terutama susu yang dijual ayahnya. Dia juga mulai berdamai sama masa lalu, bahkan dia menelpon ayahnya untuk akan kembali ke rumah. 1 tahun sekali ibu ini akan ngajak kakek-kakek untuk makan bareng sama dia. Nah kakeknya awalnya gak kenal sama sekali, tapi pas dipanggil sama dia kakek kaget kenapa makanannya banyak banget padahal mereka berdua doang. Lama-kelamaan si kakeknya juga gak nyaman sama dia karena dia dianggap terlalu berlebihan. Tapi dia bilang hari ini adalah ulang tahun anakku. Nah si kakek bingung dong, kenapa gak kamu undang anak kamu aja. Tapi ternyata dia itu benar-benar gak bisa undang anaknya karena anaknya udah meninggal. Jadinya dia akan selalu nyari orang untuk bisa nemenin dia makan hotpot kesukaan anaknya. Tiba-tiba ada satu restoran yang nawarin dia untuk makan hotpot sama orang yang sudah meninggal. Dan ternyata pas dia makan, dia bisa ngelihat anaknya. Di sini dia benar-benar terharu banget guys. Karena akhirnya dia bisa makan sama anaknya lagi, walaupun ini mungkin hanya halusinasi dia aja. Dan anaknya bilang ke dia kalau ibu harus melanjutkan hidup ibu. Ibu jangan terlalu terpaku sama masa lalu. Di sini akhirnya ibunya mencoba untuk mengikhlaskan anaknya karena katanya anaknya udah bahagia. Setiap hari kakek ini selalu melihat ada cewek cantik gantungin sepatu merah, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa melihat cewek ini. Jadi si kakek itu bingung banget kenapa ya dia selalu melihat hal-hal tersebut. Padahal temennya juga lebih bingung sama dia karena dia selalu kayak berhalusinasi gitu. Sampai akhirnya si kakek mikir kalau dia harus ke rumahnya dia yang zaman dia muda dulu. Terus dia jadi teringat kenapa dia selalu melihat cewek baju merah tersebut.
Karena dulu itu dia punya pacar yang dia sayang banget. Cowok itu harus ke supermarket untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Dan terakhir kali cowok ini melihat cewek ini adalah pas dia lagi gantung sepatunya. Setelah itu ceweknya ternyata meninggal karena di rumah dia gasnya itu bocor. Dimana dia itu belum bisa berdamai dengan masa lalu dan dia masih merasa bersalah karena udah tinggalin pacarnya waktu itu dan menyebabkan dia meninggal. Ibu ini paksa foto anaknya pas lagi mandi supaya dapat banyak likes. Jadi biasa busanya dibikin yang banyak banget supaya anaknya terlihat lucu. Tapi anaknya benar-benar nggak happy banget. Anaknya bilang beberapa hal private tuh nggak boleh dipost di Instagram. Kalau nggak nanti akan ada monstagram menghabisi kamu. Tapi ya pasti ibunya nggak percaya sama sekali dong dengan ucapan anaknya. Walaupun anaknya udah bilang monster ini benar-benar serem banget loh bu. Tapi karena lucu banget ya udahlah ibunya post. Dan ibunya sering banget mendapat likes yang super banyak. Apalagi bisa melebihi 100. Tapi tiba-tiba di bak mandinya itu kayak blebeb-blebeb gitu. Dan keluarlah monster beneran yang langsung menghabisi ibunya. Itu semua karena ibunya keseringan untuk post-post sesuatu yang private yang harusnya nggak di-post. Dan anaknya malah seneng ketika monstagram menghabisi nyawa ibunya. Cewek yang nggak punya muka ini setiap hari ganti topeng supaya bisa cantik. Jadi cewek ini memang terobsesi banget untuk jadi cantik karena cowoknya itu nggak suka ngelihat dia apa adanya. Bahkan cowoknya selalu ngeliatin cewek-cewek cantik di media sosial. Akhirnya cewek itu selalu pilih topeng yang mana yang harus dia pakai supaya cowoknya benar-benar suka sama dia. Tapi setiap dia menjadi orang lain, dia itu nggak disukain juga sama cowoknya. Bahkan dia itu berganti-ganti kepribadian jadi seperti ini guys. Tapi tetap aja cowoknya cuma ngeliat cewek yang lebih cantik dari dia. Sampai akhirnya di sini dia udah marah banget karena apapun yang dia lakuin tuh salah. Pas dia nanya cowoknya, ternyata cowoknya bilang, kamu sadar gak sih kalau aku itu bukan pacar kamu, aku itu adalah diri kamu sendiri. Kamu itu tidak mencintai diri kamu apa adanya dan kamu selalu pakai topeng. Yang membuat akhirnya kamu itu kehilangan muka kamu sendiri. Cowok ini jahat banget, sengaja pas tahu nenek-nenek mau masuk lift, dia langsung pencet liftnya cepet-cepet supaya neneknya nggak bisa masuk lift tersebut. Nah tapi tiba-tiba kejadian mulai aneh nih, abis dia di lift tersebut dia ke WC kan. Tapi dia merasa kalau misalkan WC ini aneh, airnya nggak ada. Terus dia juga merasa kalau ada orang di belakang dia. Ternyata orang itu adalah nenek-neneknya. Nenek-neneknya ternyata merupakan seorang hantu dan iblis untuk menjebak orang-orang seperti ini yang jahat sama dia. Jadi siapapun orang yang gak kasih nenek ini masuk ke dalam lift akan dijebak dan dihabisi di WC apartemen tersebut. Dari kecil cowok ini benar-benar terobsesi pingin pacarin temennya yang punya tai lalat di pipi kanannya. Nah akhirnya pas gede dia itu bisa ketemu cewek tersebut dan dia benar-benar seneng banget. Akhirnya dia punya kesempatan nih untuk pacarin cewek tersebut. Nah cewek ini ternyata juga tertarik banget sama dia. Akhirnya mereka itu kayak mau melakukan hubungan. Namun tiba-tiba ada telepon dari cewek yang dia suka tersebut. Akhirnya dia baru sadar kalau cewek yang dia peluk-peluk ini bukan cewek yang dia suka, melainkan temennya yang baru aja operasi ganti kelamin. Temennya juga punya tai lalat di sebelah kanan, yang mana yang ini guys. Jadi dia salah kira deh.